Kalau gastronomi dan kuliner bedanya apa tadi? Wah, beda. Kalau kuliner lebih pada wujud makanan itu hanya untuk dikonsumsi, pemenuhan nutrisi. Sementara kalau gastronomi itu sebagai kajian ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara memilah, memilih, dan menyajikan makanan yang terbaik. Gitu. Jadi di samping itu juga bahwa gastronomi juga bisa melihat tentang hadirnya sebuah makanan itu dalam konteks apa? Apakah itu dari sisi kesejarahan, dari sisi politik, gitu kan? Dari sisi ritual, spiritual. Nah itu kita bisa melihat. Karena itu memang kalau kenyataan di lingkungan kita itu memang ada gitu ya. Makanan hadir gitu ya dalam setiap momentum yang ada dalam kegiatan-kegiatan tradisi itu. Gitu. Jadi itu menurut saya menarik karena akhir-akhir ini yang kita suka dengar itu bahwa high processed food itu tuh kurang baik ya. Dan semakin low itu nutrisinya semakin terjaga kayak gitu ya. Berarti kebayang dong segini banyak ini ya istilahnya bergizi sekali kalau kita masih konsumsi kayak gini. Kalau kita totalkan gitu ya dari bahan lalap saja ini ada 718. Mengapa orang tua zaman dulu, orang Sunda itu memandang penting untuk menjaga kelestarian alam? Betul tadi yang dikatakan Mas Priyo, bahwa sustainability itu. Iya, betul. Jadi orang tua kita, leluhur kita itu sangat memperhatikan aspek itu. Makanya tidak boleh gunung, sekarang kan dengan kejadian banyak area tata ruang di Jawa Barat ini yang sudah rusak kan? Betul. Nah ini nih yang mengkhawatirkan. Nah makanya dengan kehadiran ini sebetulnya saya mohon nih pemerintah daerah, mau provinsi, mau kabupaten, ayo kita kembalikan lagi fungsi hutannya secara benar, begitu ya. Benar. Kenapa? Karena kita perlu untuk mengedukasi supaya masyarakat kita juga sadar bahwa ternyata tanaman-tanaman yang ada di wilayah kita juga itu padat nutrisi sebetulnya kan untuk kebutuhan tubuh kita. Nah jadi ini harapan saya sih nanti ke depan perlu dilakukan sebuah riset mendalam terkait dengan keanekaragaman pangan kita gitu ya, yang lokal. Halo warga distrik Utara. Sorry, awal-awal fokusnya rada-rada gamang tadi karena ini syutingnya pas lagi puasa dan itu menyebabkan juga di sini nggak ada cangkir kan ya. Tapi justru karena itu juga mungkin karena lagi puasa itu tuh artinya puasa itu kan kita tidak makan untuk meningkatkan value makan ya. Karena itu hari ini kita ngobrolnya juga tentang gastronomi. Jadi gini warga distrik Utara, sebelum saya memperkenalkan narasumber yang saya ajak ngobrol hari ini. Suatu hari kita sempat ada buka bersama lagi kan mikirnya puasa terus. Bedah buku membahas katanya tentang kuliner Sunda. Waktu itu saya masih belum tahu backgroundnya seperti apa. Ternyata buku itu ditulis oleh Dr. Riyadi Darwis, itu bicara tentang lalapan dan rujak. Dan dari situ saya setelah menyimak apa yang dibicarakan hari itu, saya jadi ingat sama suatu hari saya pernah ngajak anak saya nonton film dokumenter Hack Your Gut, kalau nggak salah di Netflix, di mana di sana ngebahas mengenai bagaimana pengaruh pencernaan itu sangat vital terhadap kesehatan manusia dan sebagainya. Tapi poin yang saya garis bawahi di situ adalah low processed food dan locally harvested food itu adalah di masa depan itu yang terbaik. Dan lalapan dan rujak itu adalah suatu low processed food, locally made dan locally harvested food yang ada sudah di masyarakat Sunda dan sampai hari ini sudah ada. Dan karena itu hari ini saya mau ngobrol sama Pak Riyadi Darwis. Selamat datang di Distrik Utara. Terima kasih Mas Priyo. Ya, ini distrik-distrikan Distrik Utara ini adalah suatu tempat di mana kita bicara mengenai daerah, karakter daerah, dan kita berargumen bahwa membangun bangsa itu bicaranya kita dari daerah dulu. Betul.
Dan apa yang dibicarakan Pak Darwis waktu kita ketemu itu tuh menurut saya menggarisbawahi poin kita bahwa wah ini mah legacy Sunda ya Pak Darwis ya. Dan ya boleh diceritakan sedikit apa yang ditulis dan diteliti oleh Pak Darwis, mungkin bisa ceritakan lagi. Oke, baik. Jadi selama ini sudah lebih dari 3,5 dekade ya. Jadi saya melakukan sebuah riset penelitian dikhususkan untuk menggali potensi budaya khususnya di pengetahuan tradisi gitu ya. Menyangkut khusus untuk kuliner gitu ya. Nah, tapi kita dengan payung gastronomi, karena kan kalau berbicara kuliner dengan gastronomi agak sedikit berbeda gitu ya. Kalau kuliner hanya dari sisi makanannya saja gitu kan. Sementara kalau gastronomi itu adalah bagaimana kita memandang sebuah makanan ada kaitannya dengan latar sejarah. Sebentar Pak Darwis. Pak Darwis ini memang orang kuliner bukan? Atau latar belakangnya apa? Saya bukan. Saya jadi sebetulnya orang sastra. Seorang sastra. Jadi saya punya background itu dari mulai S1 sampai dengan S3 itu dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UPI. Jadi awalnya sastra bahasa Indonesia. Bahasa dan sastra Indonesia. Sampai S3 lagi. Sampai S3. Jadi nggak ada presidennya masuk ke dalam kuliner dan gastronomi dong. Memang tidak. Cuma saya ada minat begitu ya, karena saya juga punya hobi lah gitu ya, senang masak gitu kan, eksplorasi, dan juga saya punya pengalaman dari kultur keluarga gitu ya. Kami orang tua dari nenek, kakek, beliau punya semacam rumah makan kecil gitu ya di Garut. Nah dari situlah saya seringkali dilibatkan, entah itu disuruh misalnya belanja ke pasar, mendampingi ibu gitu kan, ataupun misalnya saya harus menumbuk bumbu gitu kan, sampai kita menggiling kacang suuk untuk membuat saus untuk pembuatan ketupat gitu ya, saus kupat tahu gitu kan. Nah itu kan saya tuh giling tuh, Mas Priyo. Jadi background keluarga yang background bikin keluarga. Itu keluar ya. Ada. Jadi dari itu dari posisi yang sebenarnya dari studinya dulu sastra Indonesia, terus masuk ke penelitian gastronomi dan sebentar, kalau gastronomi dan kuliner bedanya apa tadi? Wah beda. Kalau kuliner lebih pada wujud makanan itu hanya untuk dikonsumsi, pemenuhan nutrisi. Sementara kalau gastronomi itu sebagai kajian ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara memilah, memilih dan menyajikan makanan yang terbaik. Kan? Itu. Jadi di samping itu juga bahwa gastronomi juga bisa melihat tentang hadirnya sebuah makanan itu dalam konteks apa? Apakah itu dari sisi kesejarahan, dari sisi politik, gitu kan? Dari sisi ritual, spiritual. Nah itu kita bisa melihat. Karena itu memang kalau kenyataan di lingkungan kita itu memang ada gitu ya, makanan hadir gitu ya dalam setiap momentum yang ada dalam kegiatan-kegiatan tradisi itu. Iya. Jadi yang didalami oleh Pak Darwis itu gastronomi. Gastronomi, betul. Dan bukan main-main. Warga distrik, saya pertamanya sempat mikir ketika ngobrol tentang buku studi tentang lalap dan rujak. Saya pikir tadinya saya akan dapat buku menu yang segini lah ya. Tapi ternyata buku yang sudah diarsipkan oleh Pak Darwis itu segede gini nih. Kayak novelnya Leo Tolstoy ini. Dan ternyata warga distrik ini hanya jilid 1, saudara-saudara. Jilid 2-nya ada lagi dan tahun ini ada lagi ya. Insya Allah ada tahun lagi. ini. Total berarti di sini yang diarsipkan adalah resep ya? Atau apa sih? Ada resep, kemudian ada bukti ya tentang literasi menyangkut masalah 4 jenis ini. Lalap, rujak, sambal, tek-tek. Jadi saya di dalam mengkaji tentang penginventarisasian dan pengidentifikasian ini tidak hanya dari lapangan gitu kan. Nah, tapi supaya kita juga kuat secara argumentasi. Oh ternyata di prasasti juga ada, begitu ya, di naskah-naskah kuno juga ada, naskah klasik. Kemudian juga di hasil-hasil kajian para saintis
Belanda, Inggris juga kan, Oh. orang Jerman. Itu saya juga suka baca gitu kan, lihat, dan hasilnya memang betul di situ. Bahkan buku Oxe juga. Nah itu tuh yang paling saya dalami. Buku apa? Oxe. Oh, apa Jadi dia mengkaji ininya, tentang tokohnya. ya betul, tokoh itu ya, seorang tokoh. Nah dia menginventarisasi seluruh jenis bahan pangan yang ada di wilayah Hindia Belanda gitu kan. Oke. Dan ternyata itu hampir mayoritas itu dari wilayah Sunda dibahas. Oh, Itu. ada. Jadi itu ada bias bahwa dia posisinya di sini, dia atau dia kurang keliling, atau memang Sunda memiliki tradisi apa ya istilahnya, tradisi yang lebih variasi atau gimana? Nah di dalam buku Oxe itu memang apa ya lebih banyak karena kan beliau seorang biolog ya. Oke. Nah kemudian dia ada di IPB kan, Buiten Sora gitu. Iya, Nah, Bogor. Jadi di Bogor itu, karena dia ngantor kan di sana, gitu kan. Tapi berdasarkan catatan, memang dia ada juga menyebutkan dari istilah bahasa daerah yang lain ya, dari Sumatera, Kalimantan, ataupun wilayah Indonesia Timur, Jawa dan sebagainya. Itu juga ada. Cuma setelah saya baca gitu ya, saya runut gitu kan masing-masing, hampir mayoritas semua bahan itu yang dari Sunda. Bahasa Sunda. Nah itu membuat saya itu jadi terhenyak gitu ya. Wah, saya bilang ini sebuah apa ya istilahnya harta karun yang luar biasa gitu ya. Iya, sebagai apa harta benda budaya gitu kan. Iya, gitu. Seperti itu. Ya kembali lagi kayak waktu kemarin, waktu pertama kali saya ngobrol sama Pak Darwis waktu itu, ya, yang menjadi poin menarik itu setelah melihat ini, karena bahasannya lalap, rujak, sambal dan tek-tek gitu ya. Jadi yang mana semuanya ini kayak low proses ya. Iya. Jadi tidak di masaknya sangat minimal ya. Sangat. Begitu. Jadi itu menurut saya menarik karena akhir-akhir ini yang kita suka dengar itu bahwa high processed food itu tuh kurang baik ya. Dan semakin low itu nutrisinya semakin terjaga kayak gitu ya. Berarti kebayang dong segini banyak ini ya istilahnya bergizi sekali kalau kita masih konsumsi kayak gini. Kalau kita totalkan gitu ya dari bahan lalap saja ini ada 718 spesies ya. Kemudian untuk bahan baku rujak itu ada kurang lebih sekitar 312. Oh, okay. Jadi kalau kita totalkan 1080 lah gitu ya. 1080 keragaman itu ya. Belum lagi nanti kan kita bisa melihat juga dari pemanfaatan tek-tek, sambal gitu ya, dan macam-macam. Itu juga kan kalau kita akumulasi dari bahan-bahan sambal maupun untuk bahan tek-tek itu kan juga bisa lebih sebetulnya kalau kita mau melihat gitu ya dari sisi jumlah. Jadi benar nggak perspektif saya kalau saya juga keliling di Indonesia, belum ke semua tempat, tapi di banyak tempat yang boleh bisa dibilang barat, tengah, timur gitu ya. Tradisi makan mentahan itu tuh saya baru paling heboh tuh di Sunda doang. Bener nggak kayak gitu? Memang kalau saya bandingkan gitu ya, membandingkan dari kebiasaan makan saudara-saudara kita dari berbagai etnis lain yang ada di Nusantara, kita yang di wilayah Sunda itu variannya cukup banyak. Oke. Karena ini baru satu seri khusus untuk tentang lalap rujak sambal. Nah, dari kewilayahan yang lain ya, tadi yang menyebutkan distrik gitu ya, dari distrik Ciamis gitu ya, dari wilayah Kabuyutan, Galuh, itu juga ada 475. Oke, enggak, kalau ini berarti di daerah mana? Beda, ini hampir seluruh kawasan. Ini seluruh, ya, oke. Jawa Barat plus dengan yang ada Banten ya, Baduy juga masuk. Jadi belum dimikroskopkan lagi gitu ya? Oh. Betul. Nah, makanya kan di dalam penelitian saya berikutnya itu kan saya mengkaji ke Ciamis gitu ya. Kemudian setelah itu baru ke Cirebon. Itu hal yang pertama kali saya lakukan riset yang benar-benar lah gitu ya, karena ada tuntutan secara akademis gitu kan. Nah, tapi sebetulnya saya lebih banyak ini justru di luar konteks istilahnya
tugas saya sebagai pengajar ya di institusi ini adalah hasil kajian mandiri gitu kan. Oke. Semuanya itu kita lakukan gitu. Nah, Cirebon itu juga baru masuk di ranah keraton ya, keraton. Nah, sudah kita terbitkan juga ada. Yang ini kan ya, Keraton Sultan Cirebon. Nah, itu dia. Nah, itu ada kurang lebih sekitar 275. Oke, tapi ini bukan lalapan ini, ya? Bukan. Oke. Itu merupakan hidangan-hidangan yang ada di situ. Dan fotonya kayaknya kurang representatif ya. Iya. Tapi ini mengapa saya memfoto ini? Ini kebetulan saya foto sendiri gitu kan waktu ada prosesi itu. Saya melihat ada hal yang menarik. Berarti kan ada pergeseran pola konsumsi. Di situ kan terlihat ya. Ada bolu kering kan? Betul. Ada yang lain. Nah, ini kan ada pergeseran. Makanan tradisi dengan makanan pendatang gitu ya. Dari Eropa gitu kan. Seperti itu. Tesnya ada pergeseran. Ada pergeseran. Terutama keraton sih ya. Keraton kan dipegang sama kolonial ya. Betul. Itu dia. Ya, tapi kembali ke green food ini ya. Saya di situ yang menurut saya mengagetkan di sini adalah ya kayak gitu ya. Jadi ternyata masyarakat di Sunda, daerah saya juga meskipun keluarga orang Jawa dan ada Sundanya dikit ya, tapi besar di Bandung, di mana kita dikelilingi gunung dan segala macamnya, dan Bandung kan kota sih ya, jadinya kita tahu lalap itu semakin hari itu lalap itu kayaknya cuma itu aja deh ya. Tapi pas tahu dan baca bukunya Pak Darwis ini, ya Allah ternyata yang kita makan itu mungkin 0,sekian% ya. Lalap itu kan khasnya kan kalau di nasi box kan cuma selada sama terong. Iya. Itu doang. Itu berarti udah jauh sekali Pak Riyadi ya, perspektif lalapan yang orisinal sama yang sekarang. Nah, makanya di Sunda itu ada istilah lalap rumbah. Lalap rumbah itu kan kalau istilah rumbah itu sesuatu yang agak kurang bernilai gitu ya, seolah-olah gitu ya, kesannya itu secara awam gitu ya. Tapi kata rumbah itu sebetulnya itu adalah kata arkaik. Kata arkaik itu dari Sunda kuno gitu kan. Nah, itu saya temukan juga di buku kamus Pak Purwadarminta. Itu ada rumbah. Nah, di prasasti juga saya ketemu itu. Nah, berarti tradisi makan lalapan itu ada lalap matah, ada lalap matang. Itu memang sudah ada sejak zaman dulu di abad ke-8, 9, 10 itu seperti itu. Baik di Sunda ataupun dari wilayah Mataram ke sana lah gitu ya. Nah, karena saya melihat bahwa Mataram juga sebetulnya kalau kita runut dari sejarah itu masih ada keturunan dari Galuh gitu kan. Dari Sunda. Pasti mau tidak mau dia pasti akan membawa akar budaya leluhurnya juga gitu kan. Nah, itu makanya antara kita Sunda, Jawa itu pasti akan ada ada irisan potongan gitu. Seperti itu. Nanti habis ini saya pengen nanya lagi perjalanan Pak Darwis di budaya-budaya tetangganya Sunda nih. Tapi untuk sekarang sebenarnya satu poin yang waktu itu saya lihat dan curiga bahwa ini penting adalah ini tuh tradisi makan Sunda ini tuh semacam seperti bukan mengingatkan ya, kayak menawarkan sebuah, menurut saya solusi makanan yang sustainable bagi manusia secara umum. Jadi ketika Pak Darwis waktu itu ngomong tentang gastronomi Sunda, yang saya pikirkan bukan masalah pride Sunda atau kekhasan Sunda, tapi suatu solusi teknis akan kebutuhan gastronomi manusia gitu. Saya pikirkan karena aspeknya tidak hanya minimal proses, tapi juga lokal ya, Pak Darwis ya. Jadi ini kan tidak akan mungkin, lalapan ini tidak akan mungkin menggunakan ingredients yang datangnya dari jauh-jauh ya. Betul. Nah, jadi saya menegaskan lagi bahwa mengapa masyarakat Sunda itu hadir seperti ini. Ini ada kaitannya dengan pandangan hidup masyarakatnya. Jadi orang Sunda itu semua kan ini unsur-unsur bahan pangan itu datangnya dari hutan mayoritas. Ya, ada juga dari kebun ya, dibudidayakan dan sebagainya. Tapi selebihnya itu adalah tanaman liar. Gitu kan ya. Dari entah itu dari hutan
utama lah begitu ya, hutan larangan ataupun hutan tutupan maupun hutan baladahan ya. Nah, seperti itu. Jadi itu ada gitu. Oke. Gitu ya. Makanya dalam konsep itulah mengapa orang tua zaman dulu, orang Sunda itu memandang penting untuk menjaga kelestarian alam. Betul tadi yang dikatakan Mas Priyo bahwa sustainability itu. Iya, betul. Jadi orang tua kita, leluhur kita itu sangat memperhatikan aspek itu. Makanya tidak boleh gunung apa istilahnya. Sekarang kan dengan kejadian banyak area tata ruang di Jawa Barat ini yang sudah rusak kan. Betul. Nah, ini nih yang mengkhawatirkan. Nah, makanya dengan kehadiran ini sebetulnya saya mohon nih pemerintah daerah, mau provinsi, mau kabupaten, ayo kita kembalikan lagi fungsi hutannya secara benar, begitu ya. Benar. Nah, karena mau tidak mau itu adalah gudang makanan kita, ya betul. Gitu. Nah, jadi sekaligus itu juga menjaga dari sisi keamanan terhadap penduduknya bencana, gitu. Nah, itu sebetulnya. Tapi kan yang berarti kan dengan pembicaraan ini yang menjadi syarat untuk bisa memakan kembali kuliner yang seperti ini itu keanekaragamannya harus dijaga ya, varietasnya. Varietasnya. Itu yang sering kali berbahaya karena orang kadang-kadang kan dijadiin kebun tetap aja hijau gitu ya. Tapi kan jadi monokultur ya. Betul. Itu yang membuat hilang. Nah, padahal kan kita diajari. Jadi ada lalap-lalap tertentu sama seperti halnya buah-buahan yang lain. Kapan itu muncul? Ada musim-musimnya. Seperti misalnya jambu ataupun misalnya nanas, kapan sih di bulan-bulan apa? Nah, biasanya itu akan muncul. Sama juga dengan lalap. Mereka juga akan sama. Jadi misalnya saya waktu kemarin misalnya beli ada jenis lalapan tertentu di Soreang. Itu hanya di bulan tertentu saya menemukan. Kalau di bulan lain belum tentu ada, gitu ya. Nah, tapi ini juga sangat bagus. Jadi ada satu statement yang pernah mengatakan makanlah makanan sesuai dengan waktu itu. Statement dari mana? Nah, itu ada yang mengatakan bahwa Tuhan sudah menganugerahkan tahu kebutuhan kita saat itu. Oke. Ya, buah-buahan misalnya di musim-musim kapan tuh, misalnya ada mangga tuh kan di Jawa Barat misalnya dari Indramayu ataupun dari Karawang kan banyak tuh Majalengka. Nah, tapi di bulan berikutnya kosong, tiba diganti dengan rambutan. Itu sebetulnya. Iya betul. Sebetulnya. Yes, itu menurut saya ya itu tadi yang Pak Darwis bilang awal satu paket sama cara pandang hidup ya saat itu yang mengikuti ritme musim, mengikuti juga ekologi ya, kondisi ekologi gitu ya. Jadi sebetulnya kita bicara lebih hanya dari soal hari ini, kita lebih bicara dari lebih daripada sekedar identitas budaya, tapi mindset ya, mindset satu-satu. Ya, kembali lagi berarti kalau kayak gini karena saya pernah punya teman juga orang Swedia. Orang Swedia dia bicara juga kayak gitu. Dia mulai orang-orang di sekitar dia atau di kotanya dia atau circle dia kayak gitu. Dia mulai picky mengenai ini dari musim seharusnya apa enggak gitu. Karena kalau saya terus makan sesuatu yang ini sebenarnya di luar musim tapi ada itu kan pasti dipaksakan ada ya, dipaksakan ada oleh industri, oleh demand, oleh hawa nafsu pasar. Tapi kalau dia di Skandinavia di sana kayak gitu juga mulai tuh pikir ini musimnya ini gitu dan makan according sama musim itu tuh lebih dianggap bernilai gitu ketimbang yang semuanya ready di supermarket gitu. Dan sebetulnya ini menjadi tantangan ya bagi para ahli di bidang farmakologi ataupun yang lainnya yang terkait dengan gizi ini. Ini perlu diteliti. Apa sih kandungan dari masing-masing itu? Saya ada rencana, ini akan ada seri khusus tentang kandungan nutrisi dari setiap jenis lalapan ini. Kenapa? Karena kita perlu untuk mengedukasi supaya masyarakat kita juga sadar bahwa ternyata tanaman-tanaman yang ada di wilayah kita juga itu padat nutrisi sebetulnya kan untuk kebutuhan tubuh kita. Nah, jadi ini harapan saya sih nanti ke depan perlu dilakukan sebuah riset mendalam terkait dengan keanekaragaman pangan kita gitu ya, yang lokal itu. Kayak
Pak Darwis juga sempat cerita untuk sekarang untuk cari pasar yang menyediakan lalap yang masih beragam itu juga udah jarang ya? Jarang. Dan yang ada di mana tuh? Yang paling bagus itu sekarang ini yang saya lihat ya setelah saya keliling kemana-mana gitu kan, di Kabupaten Bandung, di Pasar Soreang. Itu jumlahnya mungkin bisa ratusan kalau misalnya kita lihat ya dari beberapa bulan. Itu di bulan ini ada jenis ini gitu ya, macam-macam gitu. Terus kalau ini tuh beda nggak sih lalap sama salad? Bisa nggak itu salad lokal gitu? Nah kan kita punya terminologi khusus gitu kan. Jadi kebiasaan kita itu lalap ya udah. Kadang-kadang tanpa sambal juga kita mah makan gitu. Oke. Beda kan kalau salad pasti ada dressing kan yang harus disatukan. Nah kita enggak. Ada yang misalnya langsung ambil dari kebun misalnya. Ada timun langsung dimakan. Ataupun misalnya ada daun apa langsung kita makan. Ataupun misalnya dari apa istilahnya seperti apa inti dari sebuah batang batang pohon gitu kan. Itu dimakan saja. Oke, mentah gitu. Mentah. Seperti batang daun honje gitu ya. Nah, itu kan kalau di ini saya baru pengalaman itu ketika saya dikasih oleh orang Baduy. Cobakan katanya, ini makan. Enak katanya. Benar itu, harum, mantap tuh. Oke. Soalnya tadi saya nanya kayak gitu, pikir-pikir kan ini di distrik utara ini kan nanti ada kalau ada mau buka salad bar nanti kita kasih namanya bukan Caesar salad tapi lalap Caesar gitu. Tapi jadi beda ya, maksudnya beda, prinsipnya beda. Ya. Prinsipnya beda. Tapi berarti artinya Pak Darwis pernah nulis atau apa sesuatu di mana yang bilang semboyannya dari Sunda untuk dunia dalam hal kuliner maksudnya. Betul. Itu tuh konteksnya gimana? Jadi gini, ini kan pengetahuan lokal gitu ya. Dan ini juga memberikan kemaslahatan, bukan hanya untuk orang Sunda. Jadi pada dasarnya bahwa pengetahuan ini merupakan pengetahuan warisan dari leluhur kita. Nah, bagaimana hal ini bisa kita sharingkan ke orang lain? Apa salahnya gitu kan? Nah, ini kan untuk menumbuhkan kembali rasa kesadaran manusia akan pentingnya kita mengonsumsi pangan-pangan yang sehat gitu ya, secara alami gitu. Betul. Itu yang mau kita sampaikan itu. Makanya tagline saya itu adalah dari Sunda untuk dunia gitu kan. Dan terbukti sekarang buku-buku ini sudah masuk di sejumlah perpustakaan kelas dunia. Gitu. Ada di Harvard sekarang. Ada di Leiden, ada di California University. Udah di bahasa Inggris kan? Belum, masih. Bahasa Indonesia. Masih utuh. Di Singapura National Library, di Hong Kong National Library, gitu kan. Jadi warga distrik ngomong-ngomong ini, jadi jangan kebayang seperti buku buku isinya resep tata boga apa segala macam kayak gitu. Ini buku seperti filologi, seperti pembaca kayak naskah ini ya, kayak naskah pembacaan naskah kuno dan memang pembacaan naskah kuno ada dari prasasti dan segala macam. Jadi bisa dilihat juga nih di sini ada. Nanti mungkin bisa pakai grafik atau apalah ya, tapi di sini tuh ya kayak pembacaan naskah, ada bahasa aslinya, ada artinya, ada nama saintifiknya, saintifiknya ada semua. Ada. Paling tua ini tuh naskah tahun berapa, Pak Darwis? Naskah di abad ke-16 ya, 1500-an. Ya. Kemudian prasasti itu di abad 8, 9, 10. Wih, namanya prasasti lebih tua kan ya. Lebih tua gitu kan. Wah, 8. Yang paling tua itu berarti ngebahas apa nih? Di situ diceritakan di salah satu prasasti terkait dengan jenis-jenis bahan pangan. Ada nama makanannya juga ya. Nama itu School Dinjun kalau nggak salah ya. Itu salah satu jenis makanan. Kemudian di situ juga ada namanya tuak. Itu kan ada itu. Kemudian bentar, ini berarti kerajaan apa nih zamannya? Zaman di Mataram kuno. Mataram kuno. Ini abad berapa tadi? 8, 9, 10 lah. 8, 9, ada 10. itu. Mataram kuno, naskah di Pasundan. Saya menggali justru dari sana. Dari sana. Dari sana. Tapi mengapa saya mencoba untuk mengangkat menyisir ke arah sana? Karena kita sadar begitu ya, secara genealogi
saudara-saudara kita dari Jawa juga, menurut cerita naskah Wangsakerta, itu masih ada kaitannya dengan kerajaan Galuh. Galuh ini adalah juga masih turunan dari Tarumanegara. Oh, oke. Tarumanegara juga dari Salakanagara. Nah, itu kan kerajaan tertua di Indonesia. Iya. Itu. Okay. Salakanagara. Salakanagara. Oh, oke. Gitu. Kan itu abad-abad pertama kan, Salakanagara gitu. Oh iya, saya belum lama juga beberapa bulan yang lalu lihat di Tempo ya kalau nggak salah yang ada prasasti di Inggris. Maksudnya dibawa dari sini, dibawa sama Raffles dulu dibawa untuk Lord siapa gitu ya, dibawa betul, sana. Betul. Bener ya, pernah ada ya di Tempo ya. Dan di situ kalau nggak salah ada rujak ya, disebut rujak kalau nggak salah. Ya jadi memang dulu orang itu mahat batu ngasih detail makanan ya. Iya, betul. Jadi di prasasti-prasasti itu tuh disebut makanan. Itu tuh makanan artinya yang sampai pantas dipahat di batu. Itu tuh makanan raja doang kali atau masyarakat sehari-hari. Nah, di situ disebutkan begitu ya. Jadi tidak hanya kuliner ritual. Tidak hanya kuliner-kuliner yang biasa saja, tapi justru mereka menyebutkan ada tukang-tukang. Itu dituliskan. Misalnya ada tukang menjual kapur. Kapur sirih maksudnya. Oh, oke. Ada. Kemudian ada juga disebutkan ahli yang membuat tentang gerabah. Oke. Kemudian ada semacam hadiah yang diberikan oleh raja waktu itu dengan emas sekian kemudian alat-alat peralatan untuk pertanian dan sebagainya, kemudian senjata, kain dan sebagainya, itu tercatat dalam prasasti, termasuk jenis-jenis makanan tadi, minuman juga ada gitu. Itu dihadirkan oleh siapa untuk siapa, itu ada. Nah, kemudian alas makan disebutkan di situ. Dari daun kawung. Itu ada disebutkan. Jadi makanya ini penting pengetahuan seperti ini, kita perlu banyak menggali gitu ya, dari naskah-naskah lama, dari prasasti, supaya kita itu sadar gitu ya, bahwa kita bukan bangsa yang rendah lah dari gitu ya. Nol gitu. Dari nol, tidak. Kita sudah punya peradaban yang jauh lebih. Iya benar. Nah, saya sih yakin banget setelah baca ini tuh banyak banget kita yang belum menggali sendiri ya. Dulu mungkin kita sekian lama dikolonialisasi sehingga kita nggak ada ruang ya untuk menstudi itu sendiri, dan institusi kerajaan yang biasanya menjadi tempat pengarsipan tradisi itu sendiri kan jatuhnya jadi perpanjangan politik kolonial yang jadi dikasih waktu kali untuk studi beginian ya. Tapi kalau seperti tadi dibilang itu berarti saya tuh kadang-kadang ngebaca ini ngebayangnya dulu kita konsumsinya kayak gimana, beda banget sama yang sekarang. Orang Indonesia kan terkenal, bukan cuma orang Indonesia, ternyata orang-orang tropis atau Latino Belt itu ya disebutnya, orang-orang yang di daerah tropis itu makannya gorengan mulu. Nah sebenarnya gorengan orang Indonesia makan gorengan itu sejak kapan sih? Kan berarti kalau dulu goreng pakai minyak kelapa. Minyak kelapa. Nah ini juga di sini nggak ada ya gorengan? Nggak ada gorengan ini. Justru gorengan ini kan kalau kita lihat, kita juga pernah ada interaksi budaya kan dengan bangsa lain di luar Nusantara, yaitu dari Cina. Kan Cina banyak tuh. Dengan pengaruh gorengan. Nah saya curiga itu ketika hubungan diplomasi Cina, Tiongkok dengan Tarumanagara itu kan sudah tercatat. Ada itu. Tercatat hubungan itu. Di catatan Cina juga disebutkan. Nama kerajaan kita Tolomo itu ya, Tarumanagara itu. Okay. Nah, jadi saya meyakini bahwa memang ada interaksi itu. Dan diperkuat juga di dalam naskah Sang Hyang Sisa Kanagara Siang. Di situ pun disebutkan ada para penerjemah raja untuk berbagai bahasa. Kebayang kan? Iya. Artinya bahwa kerajaan kita dulu itu punya hubungan diplomasi yang sangat luas. Berarti penerjemahnya udah masing-masing bahasa ada sendiri? Ada. Okay. Kan kebayang, berarti kan secara tatanan pemerintahan mereka sudah luar biasa. Udah belum ada Duolingo ya? Itu puluhan tuh Mas, yang saya lihat ada bahasa ini gitu.
Itu tuh berarti itu Tarumanagara ya? Tarumanagara. Oh, belum lagi yang nanti yang Pajajaran Sunda gitu ya. Nah, Pajajaran itu. Nah, seperti itu kan. Nah, itu terbuktinya dari situ satu di antaranya. Iya ya. Gitu. Luar biasa banget berarti kalau kita ngebahas itu tuh seperti kayak bagi kita yang tumbuh di Pasundan aja seperti hal baru ya. Iya. Kadang-kadang saya tuh suka ini soalnya penasaran mengenai legacy atau warisan budaya itu ketutup sama orang-orang yang asal bangga. Wah, kita mah orang Sunda tuh gini, tapi tidak berbasis riset ya. Itu. Ya, jadi ini mah Sunda pisan, padahal sebenarnya enggak gitu ya, kayak gitu. Iya. Tapi dengan ini kalau ini berbasis riset ya. Tapi untuk riset ini sendiri dukungan sekarang gimana apa untuk menggali riset kayak gini itu? Ini terus terang aja, selama ini lebih banyak mandiri. Saya sendiri yang membiayai gitu ya, lebih banyak. Jadi ini juga sama kan, ini murni lah ya. Jadi tidak ada unsur sumbangan dari siapapun. Oke. Mudah-mudahan dengan ini harus makin digalakan lagi nih supaya support riset. Karena riset-riset yang idealis kayak gini kayaknya itu deh yang paling menunjukkan istilahnya membuka mata kita mengenai sejarah dan nilai-nilai luhur itu tadi ya. Termasuk tahun ini kan yang akan kita launching juga gitu kan. Mudah-mudahan lah insya Allah dalam waktu dekat tentang Khazanah Sambara dan Rempah Sunda. Itu nanti 3 jilid ini. Akan lebih tebal lagi dari sini. Gitu. Tapi applicable nggak sih? Bisa diaplikasikan nggak? Kalau kita udah lihat, wah tradisi kayak gini lagi, terus habis itu apa Darwis sudah kenal apa ada pelaku kuliner yang mencoba menghidupkan kuliner-kuliner klasik kayak gini lagi? Saya yakin bahwa ini nanti justru akan kembali lagi. Kembali ke selera lama gitu ya. Betul. Mereka ada kesadaran baru gitu ya. Pentingnya untuk kita mengonsumsi, karena kan gaya hidup kita sekarang saat ini, gaya konsumsi kita itu kan sangat dipengaruhi dari bangsa lain. Mohon maaf lah ya, Eropa, entah Asia yang lain gitu kan. Coba saya kan kita bergelimang kan aneka jenis kuliner ya, berinfiltrasi ya ke dalam masyarakat kita. Entah itu dari Koreanya, entah dari Cinanya, Jepangnya, Eropanya, ya Amerika Latin dan sebagainya, Arab, India. Nah, yang jelas adalah bagaimana kita mencoba untuk menghadirkan kembali. Seperti halnya kita seperti tercerabut gitu. Benar. Saya khawatir gitu kan. Nah, makanya dengan menyuguhkan ini adalah sebagai upaya kita menjaga. Menjaga. Dan itu kan kita perlu membuktikan bahwa mengapa orang tua zaman dulu kita, leluhur kita itu usianya lama gitu ya. Saya sih selalu ngelihatnya gini Pak Darwis, kita itu tuh menjadi bangsa Indonesia atau etnis di Indonesia itu tuh nilai paling keren dari kita itu tuh kita mencintai yang asing, mencintai yang istilahnya xenofilia ya, mencintai yang asing. Itu membuat kita berpikirannya terbuka, kita pikirannya jadi kreatif dan segala macam. Jadi menurut saya kita jatuh cinta pada budaya asing itu tidak aneh. Yang aneh adalah kita tidak cinta budaya kita sendiri. Nah, itu dia. Jadi kalau misalkan boleh kita jatuh cinta sama Korea sama segala macam, tapi kitanya sambil nggak kenal budaya kita sendiri, itu yang aneh. Itu gitu ya. Itu. Iya, saya rasa studi yang kayak gini ini luar biasa. Terus terang nih, agak jujur nih Pak Darwis. Saya itu dibesarkan di kebudayaan yang meskipun dari lahir di Bandung, tapi keluarga saya itu tuh Solo Jogja banget gitu ya. Jadi Mataram banget gitu ya, Mataraman banget. Kalau anak-anak sekarang bilangnya Jawa Premium. Jawa Premium. Tapi dan saya untuk sekian lama itu tuh saya ngelihat kebudayaan Sunda itu tuh kayak take it for granted, cuman lingkungan saya doang gitu ya. Dari sisi pakaian saya belum dapat, dari sisi musik saya belum terlalu suka, walaupun saya dapat mata pelajaran ini juga sih dulu di BPI Karawitan. Tapi kayak nggak dapet kayak nilai yang ini saya buat kayak ini nilai yang nampol gitu. Tapi pas ngobrol sama Pak Darwis mengenai ini lalapan itu gastronomi ini, saya terus langsung kepikir itu Pak Darwis, kayak iya ya, ini saya belum pernah loh ketemu yang di dalam maupun di luar yang ngebahas suatu tradisi gastronomi yang
yang low processed food, bervariasi dan sangat-sangat seasonal kayak gitu. Dari situ saya jadi penasaran lagi karena sebetulnya saya juga ada keturunan Sundanya juga. Dari situ saya mulai nanya-nanya ibu saya tentang dari sisi dulu tradisi orang Galuh dulu kayak gimana gitu. Karena kalau di tracing adanya cuma sampai Galuh, nggak sampai kemana-mana jauh-jauh lagi gitu. Jadi bagi saya penting, saya bahkan sebelum dari budaya Jawa itu yang pertama saya jatuh cinta dulu budaya Batak Toba dulu malah. Sebelum Sunda, gitu. Tapi gara-gara Pak Darwis ini saya jadi penasaran sama budaya Sunda. Dan saya memang percaya karena saya juga lagi membesarkan anak-anak yang sedang tumbuh, dan saya lagi nekankan ke mereka, makan itu harus beragam, makan tuh jangan yang terlalu high process, gitu. Dan itu semua klik sama ini, gitu ya. Jadi alangkah baiknya kalau memang kita normalisasi makanan lalap dan kalau tek-tek ini memang nggak ada urusan ya. Tek-tek ini mah kan urusan ritual ya, bukan sih? Tidak hanya ritual, tapi dia juga menjadi makanan keseharian. Jadi itu sebagai penyela lah begitu ya. Jadi orang-orang itu sirih pinang gitu, dikonsumsi gitu kan. Ya, jadi alangkah baiknya lalap, rujak, sambal ini itu dinormalisasi lagi karena hal simple aja Pak Darwis, saya cuma menyadari bahwa kalau saya lagi di Jakarta di sini gitu, makan gado-gado itu murah banget ya. Terus sampingnya makan fried chicken atau ayam nasi kebuli apa kayak gitu tuh harganya 3 kali lipat gitu ya. Tapi gara-gara saya lagi mikir tentang low processed food untuk anak saya jadi mikir nggak salah nih. Gado-gado dengan variasi yang bagus, dengan low processed food kayak gitu segala macam, secara value itu lebih mahal sebenarnya ya. Betul. Jadi kalau kita lihat memang sebetulnya makanan kita itu boleh dibilang murah meriah, tapi justru kaya nutrisi. Betul. Itu kan. Jadi makanya betul tadi bahwa ada variasi makanan kita itu sangat luar biasa. Betul. Makanya DNA kita itu beda gitu. Makanya kan ada statement yang mengatakan bahwa kita adalah apa yang kita makan gitu, memang benar gitu. Betul. Kejadian sampai sekarang tingkat orang kerentanan untuk mengidap beberapa penyakit regeneratif kan itu dari makan-makan tertentu. Betul. Ya, entah itu yang dengan gorengannya, yang kadar glutennya terlalu tinggi dan sebagainya, kan itu juga menjadi pemicu ya, menimbulkan berbagai penyakit-penyakit ya yang sangat membahayakan bagi manusia. Nah ini justru tawaran dari nenek moyang kita. Makanya kan dulu nggak ada kan kasus-kasus yang seperti itu gitu kan, karena mereka dari pola konsumsi, kemudian dari mindset mereka dalam menyikapi kehidupan itu sangat berpengaruh. Iya betul. Terhadap istilahnya metabolisme tubuh seseorang gitu. Makanya kan kalau orang zaman dulu mah tenang-tenang gitu ya, tidak terlalu gerasa-gerusu. Apalagi kalau sekarang dengan situasi yang cukup riuh rendah kayak begini kan. Nah, betul. Ini juga makanya perlu diimbangi gitu. Benar. Pengimbangnya adalah ini gitu. Dulu mah zaman abad-abad pertengahan kayak gitu mah di kita mah resiko dibunuh tetangga sama resiko dibunuh makanan itu gedean resiko dibunuh tetangga. Tapi Pak Darwis kan semenjak ini juga mulai ke daerah lain ya. Iya. Dan apa yang ditemukan? Apakah jangan-jangan belum tergali aja di daerah lain? Pernah ke Kalimantan, Bali ya? Iya. Berarti bisa diceritakan gimana? Apa temuannya Pak Darwis? Nah di Kalimantan saya kebetulan mendapat amanah ya, tugas gitu kan dari kampus untuk bergabung untuk melakukan kajian budaya waktu itu. Nah jadi ternyata sangat luar biasa. Kita baru tahun kemarin baru selesai tentang identifikasi dan inventarisasi budaya. Salah satunya adalah pengetahuan tradisi di bidang kuliner, satu di antaranya. Yang lainnya banyak sih yang sudah kita kumpulkan, ratusan bahkan. Nah dari varian itu kan kita ada Bajo, kemudian ada suku Dayak Kenya, Lepok Jalan, kemudian juga ada suku Baloi di daerah Kaliasan, Kecamatan Kaliasan. Nah itu juga 3 suku ini berbeda. Berbeda.
Banua, Bajau, Dayak. Yang Dayaknya 2 gitu ya, Dayak Baloi dengan Dayak Kenya gitu kan. Nah, meskipun mereka sama-sama Dayak, tapi keragamannya berbeda. Begitupun juga dengan orang-orang Bajau ya, sebagai orang-orang laut gitu kan. Berikut juga dengan orang Banua gitu kan. Nah, masing-masing punya kekhasan. Meskipun mayoritas mereka lebih banyak mengonsumsi dari hewaninya, terutama ikan-ikanan ya. Karena kan kawasan itu Kabupaten Berau lebih banyak ke air gitu ya, mayoritas gitu kan. Nah, tapi ada juga beberapa varian yang lain gitu kan. Nah, jadi ini juga merupakan peluang besar bagaimana kita bisa nanti ke depan itu justru makanya pemerintah setempat itu memajukan di bidang sektor pariwisata dengan berbasiskan budaya itu tepat kalau menurut saya. Ya, betul. Karena mau tidak mau jangan sampai alam di Berau itu rusak. Kejadian memang sudah mulai kalau kita lihat dari udara gitu ya, banyak bolong-bolong kawasan-kawasan tertentu. Nah, Bupati sekarang ini mereka concern untuk pariwisata sebagai lokomotifnya, gitu ya. Nah, kan nanti imbasnya adalah ke sektor tadi, kuliner kayak tentu kan harus ada pelestarian alamnya, gitu kan, lingkungan hutannya harus terawat, terjaga, gitu, seperti itu. Iya, memang semua satu paket ya, ketika kita studi budaya dan segala macam. Cuman berarti yang berupaya seperti Pak Darwis atau Pak Darwis punya kolega di Kalimantan ataupun di Bali yang sedang melakukan hal yang sama mungkin dalam. Nah, kebetulan saya belakangan ini sedang diminta untuk menjadi guest lecturer gitu ya, di salah satu politeknik di Bali gitu kan. Nah, saya membawakan tentang gastronomi. Nah, disitulah kita coba arahkan tentang konsep gastronomi dan kuliner, terutama yang tradisi, sekaligus sebagai warisan budaya ya, dan identitas. Nah, akhirnya kita diskusi. Kemudian saya sampaikan ke kawan-kawan, ayo silakan masing-masing sesuai daerahnya untuk segera mengidentifikasi dan inventaris. Kulinernya apa saja. Jadi ada beberapa kriteria tuh saya bikin, akhirnya ternyata luar biasa. Satu daerah saja itu ternyata variannya sangat luar biasa. Gitu. Iya. Ya luar biasa sih, kalau mudah-mudahan ini menginspirasi. Mudah-mudahan, tapi Pak Darwis di forum yang lebih umum kayak gitu itu masih jarang yang undang ya ngobrol. Ada sih. Ada juga. Ada. Cuma istilahnya untuk yang lebih secara mendalam gitu ya. Nah, memang belum secara ini ya. Iya. Tapi yang jelas ada di beberapa komunitas tertentu lah. Betul. Saya rasa soalnya gini, di kalangan urban kan itu tuh kesadaran kesehatan dan sustainable living itu kan sebetulnya besar. Nah, mereka tuh mesti dapat informasi ini ya, karena mungkin mudah-mudahan sih ini salah satunya ya, bisa ngobrol ini ya. Tapi menurut saya luar biasa sekali ya, bahwa yang saya bayangkan di sini, sebelumnya kan kita selalu bilang makanan Jepang tuh keunggulannya gimana ya kan, makanan Korea keunggulannya gimana. Mau ngomong makanan Sunda tuh nggak ada data, nggak ada data. Tapi saya juga sangat yakin ya, ketika upaya seperti yang dilakukan Pak Darwis ini diketahui, daerah lain pasti harta karun tradisinya juga akan keluar tuh ya Pak Darwis ya. Ini yang sudah saya lakukan itu selain Cirebon, kemudian Garut sudah saya inventaris, itu ada 500 sekian, 500-an, kemudian ke wilayah Sukabumi, Sukabumi 600, kemudian ke wilayah Kuningan 300 sekian, hampir 400-an, lalu ke kawasan Baduy 500-an juga, lalu ke wilayah Cianjur. Cianjur itu 1699. Wih, Nah, yang terakhir kemarin saya baru pulang September tahun kemarin itu dari Tasik. Itu juga 600. Nah, jadi terbayangkan oleh kita betapa kita tuh menyimpan potensi yang sangat luar biasa hebat. Karena ini juga terkait dengan
keutuhan lingkungan, ekosistem. Yeah. Mengapa Cianjur begitu tinggi dibandingkan dengan kabupaten yang lain? Karena alamnya masih terjaga. Oh iya betul. Masih terjaga. Saya masuk di kampung adat di Midwana. Oke. Nah, kampung adat Midwana ini hampir 2/3 dari data yang saya peroleh ada di situ. Oh. Kebayang nggak? Dan di situ kondisi lingkungannya masih sangat ini ya, sangat kribo ya. Wah, luar biasa pokoknya. Iya. Oke. Jadi kita menemukan di situ tuh data itu dari kampung itu saja itu hampir 1000-an. Oke. Oh, jadi itu korelasi yang jelas banget ya. Sangat jelas banget kelestarian lingkungan dengan kelestarian lingkungan. Makanya ini saya mudah-mudahan nih Pak KDM juga bisa mendengar. Oh iya. Ini harusnya menjadi salah satu bagian dari upaya untuk melakukan edukasi. Karya-karya ini bisa menjadi bagian dari kurikulum lokal. Dari tingkat paling kecil lah, TK, PAUD, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Ini bisa kita nanti pecah menjadi berbagai topik-topik khusus sesuai dengan tingkatan satuan pendidikan. Nah ini yang menurut saya sih kita harus punya rasa kebanggaan terhadap warisan budaya kita juga gitu kan. Jangan kita hanya dijejali saja yang datangnya diimpor gitu kan ke kita. Betul. Nah ini yang harus kita ini. Karena kita hidup di sini, gitu kan, bukan di negara lain, gitu. Gitu. Tapi menarik banget itu korelasi jelas ininya ya, suatu daerah keragaman makanan di suatu daerah dengan keragaman hayatinya. Iya. Ya jelas lah ya, pasti sangat berpengaruh ya. Tapi menurut saya juga harus kita dibikin trendy sih Pak Darwisnya. Gimana caranya dibikin keren nih, mudah-mudahan kayak barbecue Mountain Boys atau apa tuh mulai makan lalap betul. Rujak. Betul. Tapi ngomong-ngomong waktu itu dari hasil ngobrol waktu itu. Nah Darwis, satu hal nih yang belum ditanya nih sebelum kita selesai waktu kita. Waktu itu metodenya Pak Darwis nih dalam mengarsipkan ini kan katanya melibatkan puasa dan segala macamnya. Itu tuh bisa diceritakan. Itu metode yang menurut saya apa namanya itu? Di luar kelaziman. Di luar kelaziman itu gimana bisa diceritakan? Karena begini Mas Priyo. Jadi mungkin bentar. Warga distrik maksudnya konteksnya siapa tahu tadi saya belum terlalu jelas. Jadi Pak Darwis ini dalam melakukan risetnya itu tidak hanya secara akademis tapi juga secara kulturalis. Bisa diceritakan lagi. Oke, baik. Nah, jadi kalau kita sebagai orang tradisi gitu ya, sebagai orang yang lekat dengan budaya, saya sangat menghargai terhadap apa yang menjadi warisan dari leluhur kita. Karena apa yang kita lakukan hari ini adalah sebuah keilmuan. Ilmu itu adalah cahaya. Bagaimana kita bisa menangkap cahaya? Tentu harus dalam kondisi yang bersih. Itu yang diyakini secara spiritual. Waduh, keren. Gitu ya. Jadi harus dalam kondisi bersih. Salah satu upaya untuk menjernihkan adalah dengan jernih dari pikiran, jernih dari perasaan, jernih dari perbuatan juga. Nah, oleh karena itulah saya mengikuti karena nasihat orang tua juga gitu kan. Jadi kita coba imbangi. Karena leluhur-leluhur kita adalah kaum spiritualis. Tidak sembarang orang ketika dia menuliskan naskah itu ada waktunya. Kapan? Tetimangsanya selalu ada jelas. Selalu ditulis nantinya di akhir bulan sekian, tanggal sekian, tahun sekian. Pak Darwis tahu ini dari mana? Orang tua. Dari orang tua. Orang tua. Jadi saya suka baca gitu kan. Makanya kakek kan seringkali kalau misalnya membuat sesuatu selalu ditulis. Tanggalnya, kotanya disebut itu. Bukan cuma untuk jurnal arsip doang, bukan. Tapi adalah untuk mengetahui bahwa ini pernah. Jadi kesadaran itu ya, kesadaran pencatatan itu memang sejak dulu sih para leluhur kita itu sudah melakukan hal yang demikian. Gitu. Jadi itu kondisi alam juga lagi-lagi ya, waktu dan alam ya. Waktu dan alam. Jadi apa yang dilakukan Pak Darwis tepatnya waktu itu puasa atau? Puasa, satu di antaranya puasa. Kemudian kita juga sebelum kita terjun itu adalah kita istikharah. Jadi saya untuk menentukan lokasi mana nih yang akan kita, saya lakukan istikharah. Jadi nggak sembarang sesuai keinginan, enggak. Saya harus istikharah. Karena saya meyakini dengan keyakinan saya sebagai seorang muslim itu adalah jalan yang terbaik. Karena menurut pandangan Allah itu pasti kalau kita lewat ilhamnya dari Allah turun,
pasti itu yang terbaik. Nah, dilanjutkan dengan amal-amal yang lain gitu kan. Jadi ya kalau orang zaman dulu mah kita mengirimkan doa ya bagi leluhur sebelum kita berangkat. Bahkan pada saat saya berangkat ke satu lokasi, biasanya saya selalu ziarah dulu kepada leluhur yang ada di tempat itu. Kenapa? Itu sebagai bentuk bakti kita, menghormati terhadap beliau-beliau itu yang telah membuka wawasan sehingga hari ini kita bisa sampai di tempat itu. Jasa siapa? Nah inilah sebagai wujud rasa terima kasih kita. Betul. Menghormati leluhur. Itu tuh penting. Karena itu adalah adab gitu ya. Kalau menurut saya. Penting. Nah jadi jangan hanya dianggap bahwa akademis udahlah hanya menggunakan logika. Tidak. Tapi harus disertai juga dengan spiritual, emosional kita. Ini harus seimbang. Karena mereka dalam menuangkan dalam naskah-naskah itu tidak sembarangan. Mereka juga melakukan lelaku lah kata orang Jawa itu. Biasanya seperti itu. Iya, dari perspektif lain itu suatu bentuk empati juga ya. Empati, bagaimana betul. Cara membayangkan orang itu yang memberikan data sebelumnya itu dulu alam berpikirnya seperti apa, kita mendekat ya. Mendekati. Iya, betul. Mendekati. Walaupun mungkin tidak tepat sama gitu, tapi paling tidak energinya lah gitu ya. Betul. Ada dalam satu gelombang gitu. Itu yang mungkin nggak ada di kalangan akademis barat mungkin ya, yang kayak gitu. Tapi mungkin ada juga kali orang-orang barat yang agak-agak ke bawah kayak gitu. New age gitu. Tapi Pak Darwis memang artinya melihat kiat-kiat seperti itu gitu, itu berarti sama dengan menyelaraskan juga ya, sama kan apa yang mau kita dokumentasikan juga keselarasan gastronomi dengan alam ya. Dengan alam. Karena tujuan kita kan, nah ini makanya dalam satu tindakan kita melakukan riset itu kan kita juga harus meluruskan niat. Untuk apa sih? Apakah ini hanya untuk popularitas? Bukan seperti itu. Tapi kan ada kesadaran kita bahwa apa yang kita kerjakan ini adalah untuk kita wariskan kembali. Untuk mengestafetkan kembali. Kita sesuai dengan zamannya saat ini. Pendokumentasinya seperti begini. Gitu kan. Supaya ini juga tidak hilang gitu ya. Tidak putus di tengah jalan. Mereka kehilangan jejak jati diri leluhurnya. Nah, dengan cara seperti ini ya apa yang bisa saya lakukan sampai saat ini satu di antaranya seperti ini. Gitu. Oke. Gitu. Kalau dari apa yang bagi Pak Darwis kalau simple untuk dari hikmah dari Pak Darwis mendalami ini dan apa yang Pak Darwis dapatkan, hikmah apa yang bisa dikatakan dengan sederhana mungkin ke putra atau cucu atau sekarang. Yang jelas bagi saya ini, saya banyak bersilaturahmi, banyak saudara baru. Itu ya, itu yang paling mengesankan. Dan yang kedua adalah ada rasa ketenangan. Ketika kita akhirnya alhamdulillah bisa berbagi kembali pengetahuan ini untuk masyarakat. Dan ini kan bagian dari upaya pencerdasan kehidupan bangsa. Iya. Nah itu kan, karena kita mah dari background sebagai pendidik begitu ya, ya kita melakukan dengan jalur edukasi. Ya termasuk dengan program yang Distrik Utara ini kan edukasi juga. Gitu. Iya. Gitu. Mudah-mudahan. Gitu. Kita sih berharap pengen nanti Distrik Utara ini tidak hanya podcast yang seperti waktu itu pernah ngobrol sama Pak Darwis, kita pengen bikin kayak feature dokumenter lah ya. Dan kita pengen bagaimana ngebayangin hidup. Artinya mungkin ke pasar lalapan yang masih hidup saat ini seperti apa. Bagaimana mereka ngumpulin ingredients-nya itu, supply-nya seperti apa, dan ekonominya bagaimana. Karena bagi saya suatu contoh kecil apa yang bisa dilakukan sebagai kalau manusia kan jutaan. Nah itu kalau dalam konteks jutaan itu tuh untuk sustainable kayak gitu itu apakah mungkin atau enggak, itu kan perlu dilihat dari skala pasar ya. Betul. Ya. Dan ya itu saja berarti waktunya berarti udah ya. Oke. Berarti karena waktunya udah sedikit, satu hal lagi mungkin karena ini syutingnya pas lagi puasa,
Kayaknya sore nanti saya mencoba membuka dengan yang slow process food, Ah, Pak Darwis. mantap. Dan efeknya kayak gimana gitu. Iya. Pak Darwis ada 1-2 hal yang mau sampaikan lagi mungkin dari pembicaraan mungkin belum nyangkut tadi? Oke. Baik, yang penting adalah perlunya kita untuk kembali mengarifi semua apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita untuk bisa kita jalankan. Yang kedua adalah kita tetap menjaga alam lingkungan ini, jangan sampai rusak. Karena alam itu adalah tempat kita berlindung, tempat bernaung, dan juga alam itu adalah sumber bahan dan kehidupan kita. Oke. Terima kasih Pak Darwis. Sama-sama. Warga distrik, demikian obrolan hari ini. Ingat ya, kita lihat tengok lagi tradisi kuliner warisan leluhur kita yang ternyata value-nya jauh lebih dibandingkan harganya. Jadi jangan salah kita melihat makanan yang enak yang bernilai itu hanya yang harganya mahal atau hanya yang menunya menggunakan nama asing, nggak cuman itu. Tapi ternyata value-nya yang sesuai dengan badan kita maupun sustainable lingkungan ternyata ada di background kita, ada di distrik Anda masing-masing. Demikian warga distrik Utara, sampai obrolan berikutnya. Oke, sampurasun.